Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Ipswich melawan Manchester United. Ya, akhirnya ya setelah sekian lama, setelah 2 minggu jeda internasional, Manchester United kembali menjalani pertandingan di kompetisi Premier League. Aku sampai, rasanya le MU gak main iku hampa ngono, bosen ngono. 2 minggu iku rasanya kayak 2 tahun lur, asli. Apalagi selama 2 minggu ini cukup banyak gejolak di dalam internal Manchester United. Ya salah satunya pergantian pelatih Ruben Amorim. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, yang pertama kita akan memprediksi para pemain yang menjadi starting 11 di pertandingan besok. Karena sekarang pelatihnya sudah baru, Ruben Amorim, dan dia adalah pelatih yang selalu menggunakan skema formasi 3-4-3. Mungkin agak cukup sulit ya melihat gambaran pemain Manchester United saat ini belum terbiasa dengan skema 3-4-3. Tapi kita coba lihat, dimulai dari penjaga gawang tentu tidak lain Andre Onana. Nggak ada pilihan lain, dia adalah kiper pilihan utama di Manchester United. Lalu untuk di lini pertahanan dimulai dari back tengah kanan, menurutku Matthijs de Ligt yang akan mengisi posisi tersebut. Sedangkan untuk back tengah ada Jonny Evans dan untuk back tengah kiri ada Luke Shaw. Nah, mengapa demikian? Meskipun kemarin Leny Yoro dikabarkan sudah fit, sudah bisa menjalani pertandingan, sudah selesai masa recovery-nya, tapi Leny Yoro lebih ideal masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Mungkin di babak kedua nanti situasinya kalau Leny Yoro masuk, dia akan menggantikan Jonny Evans. Jadi Matthijs de Ligt digeser ke tengah, Leny Yoro ke posisi back tengah kanan. Nah, sedangkan untuk back tengah kiri, kabarnya kemarin kan Lisandro Martinez balik dari Argentina dan ingin melakukan pemeriksaan terkait kondisi punggungnya ya, dan belum ada update terbaru terkait kondisi dari Lisandro Martinez. Kemungkinan kalau dia masih ada cedera-cedera ringan tidak akan dimainkan dulu. Jadi di posisi back tengah kiri akan diisi Luke Shaw karena dia juga sudah mengikuti sesi latihan bersama Ruben Amorim. Dan kita semua juga menantikan kembalinya Luke Shaw, karena kalau pemain ini sudah benar-benar fit, bisa kembali seperti sebelumnya, wah keren. Ini pemain yang memiliki peran penting bagi Manchester United. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, dimulai dari wingback kanan, tetap Nocer Mazraoui yang bisa mengisi posisi tersebut, karena dia yang paling cocok. Lalu untuk dua gelandang tengah, itu nanti ada duet dari Manuel Ugarte dan juga Casemiro. Sedangkan untuk wingback kiri, aku lebih melihat Diogo Dalot yang sementara ini akan mengisi posisi tersebut. Karena Tyrell Malacia kabarnya masih belum bisa menjalani pertandingan selama full 90 menit. Kalau misalkan masuk di babak kedua, mungkin lebih realistis, lebih masuk akal. Tapi kalau untuk menjadi starting 11, sepertinya tetap Diogo Dalot. Sedangkan kalau kita lihat di lini serang, di sisi kanan tetap Amad Diallo, nggak ada pilihan lain. Lalu di sisi kiri ada Bruno Fernandes dan ujung tombak Manchester United ada Marcus Rashford. Kenapa Marcus Rashford? Karena sepertinya Ruben Amorim masih berusaha memberi kesempatan kepada Rashford dan memberikan peran baru sebagai pemain nomor 9. Mungkin di babak kedua Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee yang akan mengisi posisi tersebut. Nah, itu untuk prediksi starting 11 di pertandingan besok ketika melawan Ipswich. Selanjutnya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim, ya di sini kita bisa melihat ya, dari 5 pertandingan terakhir Ipswich hanya 1 kali meraih kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 3 kali kekalahan. Ya, menurutku Ipswich memang bukan tim yang diunggulkan di kompetisi Premier League, apalagi musim ini dia baru saja promosi, dan harusnya secara mental Manchester United tentu lebih unggul, karena di 5 pertandingan terakhir Manchester United hanya mengalami 1 kekalahan. Nah, 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Itu pun kalahnya saat melawan West Ham.
Itu adalah pertandingan penting yang mana berkat pertandingan tersebut akhirnya Erik ten Hag dipecat. Aku jadi teringat Diogo Dalot yang gagal mencetak gol ya setelah melewati kiper West Ham. Sumpah, kok settingan, sengaja iku asline Dalot. Dan di 4 pertandingan berikutnya itu saat masih dihandle Ruud van Nistelrooy yang mana memang meraih hasil yang sangat positif, 4 pertandingan mencetak 11 gol. Tapi di pertandingan besok apakah tren kemenangan itu bisa tetap dijaga oleh Manchester United? Harusnya sih bisa. Karena secara head to head saat Manchester United melawan Ipswich itu secara keseluruhan ya bisa meraih kemenangan. Hanya 1-2 pertandingan meraih hasil seri dan mengalami kekalahan, tapi secara keseluruhan Manchester United bisa meraih kemenangan telak dengan skor yang cukup besar ya. Karena memang ini untuk head to headnya cukup lama karena Ipswich ini jarang ya langganan ke Premier League dan termasuk tim yang memang seringkali pindah-pindah ini kasta liga gitu loh, masuk promosi ke Premier League, turun lagi ke Championship, seperti itu. Sekarang kita lihat peluang bagi Manchester United untuk melawan Ipswich besok. Ini kan laga tandang bagi Manchester United. Secara kualitas tentu harusnya Manchester United bisa menang telak. Skor 3-0 menurutku sangat memungkinkan, sangat bisa, dan melihat kualitas para pemain Manchester United, ya nggak ada alasan untuk kalah. Meskipun pelatih dari Ipswich ini mantan staf kepelatihan Manchester United, Karin McKenna, tapi kalau melihat komposisi pemain Ipswich di Premier League musim ini, ya sering menjadi lumbung gol ya bagi klub-klub lain. Karena secara permainan Ipswich kayak main geradakan gitu loh. Main lebih terbuka, berusaha menyerang, tapi ya nggak bisa meraih kemenangan yang konsisten gitu loh. Justru seringkali menjadi lumbung gol bagi tim-tim lain gitu loh. Maka dari itu di pertandingan besok aku lebih berharap hiburan seperti apa yang akan diberikan oleh Ruben Amorim dan juga para pemain Manchester United. Mengingat laga besok yang menjadi menarik adalah itu merupakan laga debut bagi Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Karena kita semua masih belum bisa memastikan ya apakah langsung menerapkan skema 3-4-3 atau masih menggunakan 4-2-1 dengan sedikit perubahan. Kita masih belum bisa memastikan. Dan di konferensi pers tadi malam Ruben Amorim mengatakan bahwa yang terpenting adalah para pemain itu bisa memahami permainan. Dan Ruben Amorim masih beradaptasi juga ya karena waktu yang diberikan baru 1 minggu, tapi melihat sesi latihan minggu-minggu ini menurutku para pemain tampak impress dengan Ruben Amorim, dan Ruben Amorim juga cukup terkesan dengan para pemain Manchester United. Jadi besok harusnya kita bisa pesta gol sih. Ya ini bukan sesumbar ya, tapi idealnya ya Manchester United bisa menang telak lah Lur. Ya masa melawan Ipswich 1-0, 2-1. Meskipun Premier League nggak bisa ditebak dan kemarin Ipswich juga bisa mengalahkan Tottenham dengan skor 2-1. Tapi bagi Manchester United kalau masih ingin tetap bersaing di papan atas dan mengincar di posisi 4 besar, harusnya ya besok bisa memenangkan pertandingan ini gitu loh. Apalagi sudah ada pelatih yang baru dengan suasana yang baru, dengan kondisi yang baru, dengan skema yang baru, ya harusnya bisa tampil lebih bagus lagi karena Ruben Amorim juga karena dengan laga debutnya besok akan menjadi ujian bagi Ruben Amorim untuk membuktikan bahwa dia memang layak didatangkan ke Manchester United. Kalau misalkan imbang, mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau misalkan kalah, ya aku sendiri masih memaklumi ya. Tapi urusannya nanti sama media. Media itu langsung menggoreng dan ekspektasi latihan di minggu ini langsung dibalikkan 180 derajat. Ya ternyata hasil latihan nggak berpengaruh apa-apa. Memang para pemain ini nggak bisa diarahkan. Nanti narasinya pasti
sedikit banyak akan seperti itu ya. Prediksi pertandingan besok menurutku 3-0 ya. Dedot pentol. Ono wong nge video kok tambah ono pentol lewat. Prediksi pertandingan besok menurutku 3-0 bisa diraih oleh Manchester United, dan lini serang Manchester United harusnya bisa memberikan kontribusi gol. 3 poin clean sheet adalah hasil yang wajib diraih di pertandingan besok. Kalau teman-teman ada prediksi lain atau mungkin pemain lain yang layak menjadi starting 11 di pertandingan besok, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.